Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian lihat rumah di dalam gang kecil seperti ini. Aksesnya hanya bisa untuk motor ya, dan juga pejalan kaki. Tapi siapa sangka, dalamnya bakalan kayak gini. Nah, inilah dia rumah anak muda yang juga jadi tempat kerja. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada duganya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga online, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kang Yoga, Kang Yogi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Isi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Study House. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Kang Yoga dan tadi juga sama Kang Yogi. BTW kalian kembar kah? Enggak sih, enggak kembar. Kirain Cuma Yoga Yogi. adik kakak aja. Oh, adik kakak. Oke, mantap, mantap. Sekarang kita bahas rumahnya aja. Nah, tadi saya udah cerita ke tetangga online. Kalau rumahnya nih ternyata walaupun masuk gang, tampilannya sekeren ini gitu. Makasih. Woi, ceritain dong. Ini rumah punya luas tanah berapa? Luas bangunan berapa? Luas tanah ini 403 meter persegi. Luas bangunan sih kira-kira 300-an ya. Berapa lantai? 2 sih. 2 lantai. Jadi karena tanahnya lumayan besar, di bagian depan ini ada area hijau yang Ya, cukup luas nih. sebenarnya dulu rencananya ini mau ditutup sebenarnya. Cuma saya mikir biar ada resapan. Oh, iya. Kalau ditutup semua kan kayaknya Iya. kurang ini ya buat ini. Kurang ramah Iya, lingkungan betul. ya. Ini juga bagus banget nih, tangga masih cukup luas, masih bisa main camping-campingan juga di depan. Bisa. Ini ada tema tertentu nggak nih? Basicnya dari awal sih industrial ya, cuma di dalam mungkin nggak terlalu industrial, jadi semi industrial lah. Oke, jadi di dalam nanti ekletik, campur-campur. Ya, campur-campur lah bisa dibilang. Mantap. Dan ini dibuat agak tinggi, apa karena kontur, apa memang sengaja begini? Kebetulan karena kontur dulu emang tinggi, sempat kita ratain dulu. Cut and fill. Ya, cut and fill, diratain semuanya. Dulu ini sebenarnya kebun. Oh baik, berarti sempat ada pengolahan dulu ya? Iya, Pengolahan lahan sebelum jadi Betul, bangunan. betul. Di depan ini ada area hijau, terus ada buat akses orang dan juga motor, parkir motor ya. Kalau misalnya ada tamu-tamu Betul, main. betul. Dan ini dari depan udah kelihatan nih, rumah anak cewek banget nih. Anak cewek. Kok cewek? Bercanda, maksudnya maco banget, maskulin gitu. Warnanya yang dipilih, kenapa pilih warna-warna monokrom kira-kira? Sebenarnya dari saya pribadi nggak terlalu mikirin warna sebenarnya. Oh oke. Cuma dari segi bangunan emang pengen pilih simpel aja gitu, warna hitam, putih. Terus sebenarnya dulunya pengennya sih ada grey gitu. Iya. Udah itu aja sebenarnya. Dan nggak mau ngejreng. Oh nggak mau ngejeling, mantap. Dan kita udah lihat tadi depannya tetangga, kasihan kameramen kehujanan. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Masuk. Nah sekarang kita bahas bagian depan rumah nih mas. Siap. Ini ada apa nih? Ini foyer sebenarnya. Cuma jarang beraktivitas di sini, jadi saya biarin aja gitu. Biasanya kalau ada saudara-saudara, biasanya kita ngeliwat nih mas sini. Oh. Kayak lesehan. Jadi sebagai foyer juga sebagai teras depan. Iya, Oke, di sini juga saya lihat plafonnya diekspos nih. betul. Ya, ini pakai apa? Bondeknya kan? Iya, Dan dipasangkan lampu-lampu di sini ya. Iya. Jadi lampunya downlight tanam. tanam. Oke, biar simpel. Terus tadi di depan saya lihat ada kaca-kaca besar ini. Nanti Iya. saya tanya dulu, nanti saya tanya lagi yang di sana. Tapi Siap. kalau yang ini gimana nih ceritanya? Kenapa nggak pilih yang kecil atau kayu gitu? Kenapa pilihnya yang Yang besar. besar-besar seperti ini dan material apa ini? Besi kan? Besi ini. Kenapa? Ada alasan tertentu mungkin? Alasannya satu biar awet, yang kedua kenapa besar? Karena sayang aja piu. Oh iya. Pantesan kacanya besar-besar sekali. Biasanya kan yang sering saya temuin tuh pakai aluminium, tapi kalau ini pakai besi. Iya. Ada alasan tertentu? Enggak terlalu sih. Enggak ya? Mas, ya. Cuma pengen awetnya itu ya? Pengen awetnya aja. Sama nggak rayap mungkin? Ya sama rekomendasi dari tukang sih. Oh gitu? Iya. Oh. Gitu. Lebih kokoh. Saya juga di rumah kebetulan pakai besi. Oh, gitu. Tapi kalau itu saya lebih ke
explore aja sih. Oh, dan di sini kan dekat kebun kebetulan sama banyak rayap tuh biasanya. Iya. Itu juga sih. Dan udah kelihatan belum dalamnya? Kalau belum, kita lihat bareng-bareng yuk dalamnya. Ayo, Kak Yoga. Silahkan. Pintu utamanya model sliding seperti ini. Dan di balik pintu utama kita ketemu ruangan apa nih, Kang? Ini ruang tamu. Jarang-jarang loh ada yang bikin ruang tamu. Ini kebetulan ngikuti, ini kan dulu rumah lama yang saya renov. Oh, Jadi dulu emang udah ada ruangan ini, ruang tamu juga. Oke. Jadi dimanfaatkan lagi lah. jadi bangunan ini adalah rumah lama tadi? Iya, rumah lama. Oh, direnovasi ulang. Iya. Jadi dibuat ulang sama Akang dan taste-nya disesuaikan. Iya, betul. Ada ubah layout gitu atau gimana? Enggak sih, ini kebetulan tetap ngikuti layout yang awal sebenarnya karena pertimbangan kos. Iya. Gitu. Jadi udahlah ikuti bangunan yang ada tapi kita ubah-ubah dikit. Disesuaikan seleranya ya. Itu dia. Pantesan aja masih ada ruang tamu. Soalnya sekarang saya udah jarang banget Iya. nemu rumah Iya. anak muda apalagi yang bikin ruang tamu. Ruang tamunya cukup luas nih, tangga ini sekitar 4 meter ada nih di Iya. sini nih. Dan ini ada tangga apa nih kemana nih? Ini ada ruangan kosong sebenarnya serbaguna. Coba lihat kan. Bisa dilihat. Ini juga lama, dari bangunan lama. Ini kebetulan bangunan lama, cuma nggak saya pakai lagi gitu. Belum dimanfaatkan lah. Oke. Jadi Jadi silakan, memang Mas. udah lama begini. Dia Udah. nyambung seperti ini apa akan yang nyambung? udah lama. Begini memang. Ya. Oke. Lucu nih pakai tangga. Cuma tangganya aja yang di-update sih. Oh, tadi ini tangga apa? Tadinya tangga tembok biasa. Oh, beton ya. Iya, beton. Malah dibongkar. Kirain tangga kayu udah Iya. keropos. Akhirnya disesuaikan nih, tangga beton diubah jadi tangga baja seperti ini. Untuk ini pakai baja WF, untuk anak tangganya dia pakai Plat besi. plat besi nih. Iya. Plat besi apa perforated. Oke, kita lihat lagi. Ya. Oh, mantap. Jadi ini area olahraga. Belum kepikiran. Oke, lumayan ini. Iya. Berarti ini secara fungsi belum terlalu dimanfaatkan. Iya, belum dimanfaatkan. Jadi kebetulan punya tenis meja sebenarnya tadinya ada di atas karena Iya. di atas kena hujan terus jadi sayang ada ruang kosong jadi saya manfaatkan lah di sini gitu. Oke. Buat olahraga. Mantap. Padahal ini view-nya bagus loh. Ini jadi kamar juga bisa nih. Iya, bisa. Dan dia punya balkon sendiri lagi Iya. ke bagian depan. Iya. nih. Oke kan, kita lanjut. Saya pikir tadi di balik pintu itu bakal ketemu living room kah? Di mana kalau living room-nya? Living room kira sana, Mas. Oh, oke. Saya penasaran aja sih living room-nya seperti apa. Iya. Karena kan tadi cerita rumahnya rumah lama Iya. yang direnovasi. Apakah living room-nya masih bergaya lama? Sudah diperbaharui. Oh, iya. Coba kita lihat. Tapi sebelum ke living room, kita ketemu area apa nih? Ini sebenarnya rencananya ke depan buat laundry room di sini, Kelihatan ya. tapi belum difungsionalkan. Sementara jadi area taruh-taruh barang. Nah itu udah disiapin tuh kalau Iya. misalnya mau naruh mesin cuci, jalur kelistrikan ada, jalur air ada, buangan juga udah ada. Iya. Tapi kalau dulunya ini apa nih? Ini dulu luar sebenarnya. Area luar Ini masih luar dulu, area luar. Sekarang dimanfaatkan seperti Iya. ini. Nah kalau itu pintu apa tuh? Ini kamar mandi sih. Oh, kamar mandi tamu kan? Bisa ini kamar mandi tamu dan untuk cuci-cuci juga bisa. Oh, Seperti ini sih. ini nyalain nggak? Sudah nyala. Udah nyala. Karena warnanya yang dipilih warna gelap finishingnya, jadi saya kira belum nyala. Jadi kalau masih lihat di sini masih pakai Masih jongkok? ya saya manfaatkan lagi lah, nggak dibongkar gitu. Iya sih, tapi masih fungsional Iya. ya. Kalau misalnya untuk tamu-tamu buang toilet bisa sini. Karena letaknya pas di sebelah ruang tamu. Betul. Oke, lanjutkan. Kita kemana Siap. lagi nih? Kita ke area living room. Ah, sini tangga. Wow, kalau ini udah bukan rumah lama lagi kalau begini nih, Kang. Gokil ini, living room, dining, kitchen, dan kayaknya itu area kerja tuh. Betul, itu area kerja. Sebelum kesana kita lihat sini dulu nih. Siap. Karena kita udah ada di living room, jadi kita bahas living room. Oke. Berarti rumah lama emang udah seperti ini atau akan
Cuma buat ulang? bentuknya aja sih. Dulunya rumah lama ini cuma 1 lantai, jadi kita tambah Mezanin. ya mezanin. Sebenarnya ini dulu area luar nih, yang 120 ini. Oke. Jadi kita extend, jadi manfaatin, nggak mau ada space yang kebuang lah. Tadi saya kira bangunan existingnya itu bangunan lamanya 2 lantai udah begini, ternyata nggak ya 1 lantai. Oh, lebih leluasa berarti. Iya. Nah kalau layout kamar apa ada yang dibuka kah? Ada yang dibikin ulang kah? Sebenarnya yang baru itu cuma area sini, mungkin area dapur nanti sama kamar mandi yang di sebelah sana ada nanti. Oke, mantap. Nah kita sekarang bahas livingnya nih. Iya. Cukup luas tetangga karena open plan tadi dan ini ceilingnya juga tinggi karena nggak ada lantai di atasnya ya, langsung ketemu ceiling tuh. Cozy banget nih. Saya lihat moodnya kayak ini ya, kayak kantor-kantor startup gitu. Beneran. Coba kesini. Oke, ya ini space yang tiap hari hampir saya habisin waktu di sini lah. Ngapain ya? Kerja. Iya, ini area kerja nih. Ya, ini area kerja. Kebetulan saya sama adik kerjanya emang di rumah gitu. Jadi pengennya di rumah itu dibikin senyaman mungkin gitulah untuk kerja. Baik. Dan areanya sebenarnya kalau Mas Rizky lihat ini kan open ya, open space. Iya. Jadi bisa bebas pindah-pindah kalau bosan gitu. Nggak Ya. terpaku di sini. Iya, ini bisa jadi dimanfaatkan jadi rak aja. Si komputer ini saya kadang saya taruh di area yang TV sana. Kalau mau ganti suasana, Iya. atau mau sambil makan, bawa Iya. laptop gitu. Tetangga, saya cukup sering ya ketemu homeowner yang punya usaha sendiri atau kerja dari rumah. Skalanya beda-beda. Ada yang kecil, menengah, termasuk saya juga nih yang masih handle usaha dari rumah. Satu hal yang sering jadi tantangan tuh gimana nih kita bisa manage berbagai urusan kerjaan secara ringkas. Jadi waktunya nggak habis di operasional doang. Nah kalau saya sih pakai teknologi dan ada software yang cocok nih, yaitu Odoo, software ERP atau Enterprise Resource Planning yang menggabungkan berbagai aplikasi bisnis di satu platform. Biasanya kan kita pakai aplikasi atau platform yang beda-beda ya. Misalnya nih, scheduling, pakai aplikasi A di platform B. Urusan kerjaan jadi tersebar di banyak platform dan kadang-kadang ini juga yang bikin bingung. Tapi kalau pakai Odoo, cukup di satu platform aja nih tetangga. Jadi di situ udah ada 70 aplikasi yang bisa support kebutuhan operasional usaha kita nih. Misalnya, aplikasi buat sales dan invoicing bisa semudah klik-klik aja. Pencatatan ini terintegrasi juga sampai accounting, jadi nggak buang waktu buat nyocokin lagi mutasi. Berbagai keperluan teknis seperti bikin website juga ada di Odoo. Odoo juga terlokalisasi untuk bisnis di Indonesia. Ada format pajak sesuai Cortex, integrasi Shopee, juga metode pembayaran lokal. Harga langganannya menurut saya juga worth it banget nih tetangga. Dengan biaya 100 ribuan per bulan, kita bisa pakai 70 aplikasi dari Odoo tanpa tambahan biaya lagi. Cocok deh buat tetangga online yang punya bisnis kecil, menengah, ataupun kantoran. Buat yang lagi cari info lengkapnya atau mau coba pakai Odoo, langsung klik link di deskripsi ya. Kita lanjut videonya yuk. Jadi enak banget ya kalau misalnya kerjanya dari rumah, terus ya mau nggak mau rumahnya harus juga terlihat nyaman ya. Dan feel-nya juga bisa nyaman nih sesuai dengan pemiliknya nih. Cakep Kang. Dan ini pencahayaan, penghawaannya juga bagus. Dari atas kita lihat ada jendela. Sementara yang di bawah ini juga kayak jendela yang besar nggak bisa dibuka ya? Ya, ini mati. Oh, kecuali yang di bagian atas. Iya. Yang di bagian atas bisa dibuka tuh. Betul. Kenapa dibuat bukaannya tidak terlalu besar? Kira-kira? Sebenarnya pertimbangan lain adalah debu sih. Saya juga sempat mempertimbangkan ini untuk bisa dibuka. Cuma itu dia meminimalisir itulah. Pengen low maintenance. Iya. Nah, udah gitu di sini kebetulan kita syuting di Sukabumi ini tetangga hawanya memungkinkan ya, tidak butuh bukaan terlalu banyak dan besar. Masih adem nih kita. Nggak ada AC sama sekali nih Kang. Iya, kebetulan sampai sekarang belum pasang AC. Luar biasa. Ini padahal jam 10:30. Iya. Alhamdulillah masih sejuk. Alhamdulillah masih sejuk. Keren Kang. Dan ini pencahayaannya enak banget kalau misalnya dibuka, tapi kalau misalnya mau agak remang-remang tinggal ditutup aja, bisa disesuaikan. Nah, ini ada semacam tempat penyimpanan gitu ya, kayak rak-rak terbuka yang sekaligus mungkin jadi partisi ke area selanjutnya nih. Gimana nih Kang? Ada ceritanya mungkin nih dibuat seperti ini? Ini sebenarnya menyambung kata Mas Rizky tadi, emang sebagai partisi aja sih. Memanfaatkan kebetulan ada rak. Yeah. Tadinya saya taruh di dinding gitu. Nempel dinding. Ada ide, oh ini bisa dijadiin partisi nih. Jadi eksperimental lah Iya. kan sebenarnya. Jadi
berhasil ya. Dan kalau Berhasil. enaknya loose furniture kayak gini bisa ganti-ganti suasana ya. Betul. Bisa di relayouting. Ini kalau sofa yang mau dipindah ke sini juga bisa kalau mau karena cukup luas space-nya dan ya itu tadi open plan di tengah sini aksesnya masih enak banget nih ukuran 120 jadi kalau mau lewat juga gampang di dalam juga masih ada tanam-tanaman. Iya. Wah, cakep Kang ini Kang. Nah di ujung sana kita lihat dapur berarti nih. Ya, ini dapur bersih sih. Oh dapur bersih berarti ada dapur basahnya. Ada di sebelah sana. Oh nanti kita lihat. Iya, Kita siap. lihat dulu nih dapur Iya. bersih. Ini juga temanya masih ini ya maskulin ya. Iya. Belum ada sentuhan perempuan. Oke, ini dapur kering. Ya. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk apa nih kalau Akang sekarang nih? Ya, biasanya kebetulan kita nggak masak sih. Paling kalau kayak lapar gitu malam-malam masak mie. Oh, oke. Ini jarang dipakai masak yang berat-berat sih. Oke, berarti secara fungsi lebih ke pantry gitu ya? Ya, betul. Jadi, Buat nganget-ngangetin makanan, masak-masakan yang simple. betul. Pantesan nggak terlalu berat di sini. Iya. Dia pakai material besi seperti ini. Ini kabinet atasnya minimalis aja ya, Iya. simple ya kan, nggak terlalu banyak dan nggak sampai mentok tuh ke atas. Iya. Bahkan bawahnya belum dikasih Ya, tutupan nih. kebetulan emang belum selesai sih. Yes. Ke depan mungkin ditutup. Nggak apa-apa sih kan, maksudnya hal kayak gini juga bisa jadi pertimbangan nih tetangga. Jadi nggak ditutup pun nggak apa-apa ya dengan catatan kalian memang nggak nyimpan barang-barang yang kelihatan berantakan di bawah sini. Dan kalau lihat dari situ mungkin kan kelihatannya lebih clean gitu ya, nggak bulky kan. Dan ini meja makannya juga cakep nih. Ini model bisa di kecilin gedein ya? Ya, ini bisa dilipat kalau mau dipindah. Oh oke. Kalau paling kecil semana dia Kang? Segini nih, Kang. Dua ini nih. Ya, ini bisa dilipat atau kita bisa sebelah ini. Kalau misalnya compact rumah-rumahnya nih, ini bisa 30 cm ke sini, Iya. ke sana sekitar 80 cm. Iya. Enak nih. Kalau misalnya butuh tinggal dibuka ya. Betul. Cakep kan? Furniture-nya bagus-bagus. Tadi saya udah lihat dapur kering, karena mau lihat dapur basah. Ya, siap. Berarti existing rumah bawaan emang dapur di sini. Kebetulan dulu ini sebenarnya teras dulunya. Oh, Ini. mantap. Dapur kotor yang belum kotor. Iya loh. Saya nyium aroma masakannya juga enggak. Dan ini dapurnya juga masih maskulin, dia letter L seperti ini tetangga. Untuk luasan ya mungkin ini sekitar 3 kali 2,5 meter. Ya. Tidak terlalu luas tapi fungsional sekali. Berarti kulkas yang di sini isinya lain dengan yang di tadi Betul. pantry. Betul. Oke Kang, lanjut. Oke, siap. Total ada berapa kamar di sini Kang? Ada 3, 2 di bawah sama 1 di atas. Satu di atas. Iya. Oke. Coba Kang, boleh lihat Oke. kamar yang mana Kang? Siap. Kita ke kamar di bawah. Oh, jadi semua pintu di sini saya lihat sliding kecuali Iya, sana ya? kecuali sana. Kalau ini pakai apa nih pintunya nih? Ini sebenarnya kayu tapi saya nggak ingat kayunya apa. Jadi kita lapisin stiker. Oh, Jadi pengen motif tertentu, hmm. secari di online lapisin stiker. Permisi. Iya, silahkan. Oh, Kang boleh dibuka Kang biar agak terang dikit Kang. Boleh. Biar kelihatan juga nih tetangga. Nah, itu Agak dia kotor. bukaannya. Nah, ini dia kamar utama atau bukan? Ini sebenarnya rencananya antara kamar tamu atau nanti ke depan kamar anak mungkin ya. Jadi disiapin dari sekarang. Oke, untuk luasan inget nggak? 3,5 kali 3,5. Cukup luas ya ini kamarnya. Dan udah disiapin kasurnya juga. Di sini juga ada lemari penyimpanan. Maksud saya rak gantung seperti ini. Tapi kalau lantai pakai apa nih? Kayaknya beda nih. Pakai vinil. Vinyl. Iya. Dia dapat bukaan ke bagian belakangnya. Oke, next Kang. Oke. Sebenarnya sama aja kamarnya. Oh, iya. Ukurannya juga sama. Oh, di sini tapi sedikit lebih banyak Iya. barang-barangnya. Iya, betul. Kebetulan ini dipakai sama adik saya. Oh, Kang Yogi tadi. Kang Yogi, Ini juga iya. mirip ya. Berarti kamar Kang di atas. Sebenarnya iya di atas, tapi lebih sering di bawah. Ternyata lebih enak di bawah. Hijau sekali. Iya. Nanti kita lihat yang di atas Siap. ya. Next Oke. Kang, ada apa lagi di lantai 1 nih? Nih, di sini ada wastafel. Oh iya, ada wastafel yang di sebelahnya mungkin kamar mandi, sharing di lantai 1 nih. Iya. Nah, sini kita lihat kamar mandinya akomodasi lengkap, ada area shower yang cukup luas, area kloset cukup luas karena wastafelnya udah ditempatkan sendiri. Lantai 1-nya, oh fungsional ya, gokil sih.
Nah, itu tuh udah kelihatan tuh. Itu ruangan apa tuh, Kang? Itu ruang kerja juga. Wah, gokil. Hobi kerja kayaknya. Workaholic banget gitu kan. Sekarang boleh kita lihat lantai 2-nya? Boleh, silakan. Oke, sebelum kita ke lantai 2 kita lihat tangganya nih. Tangganya juga mirip ya dengan yang di depan tadi. Kita lihat di sini dia pakai material baja seperti ini dengan anak tangganya pakai plat besi perforated. Oke. Tetangga, untuk di lantai 2 atau di area mezanin ini saya bakal ditemenin sama Kang Yogi. Mas Siki, selamat datang di lantai 2-nya. Mantap. Kayaknya ini areanya Kang Yogi banget nih, lantai 2 nih. Lumayan. Lumayan. Dan tadi saya lihat di bawah itu ada partisi kaca yang di sebelah sana. Tapi yang ini nggak kelihatan ini. Ternyata partisi kaca juga. Iya, partisi kaca betul. Di baliknya ruangan apa nih? Ini kamar utama sebetulnya. Silahkan masuk. Boleh lihat ya, Kang? Nah, Sini. silahkan masuk. Nah, ini kamar tidur Ini utama kamar utamanya. yang paling besar nih jadinya. Wih, ukurannya masih inget nggak kira-kira? Ukurannya sekitar 4x4. 4x4, tapi ceilingnya lumayan tinggi. Ceilingnya lumayan tinggi. Terutama yang di sisi kanan Di sisi saya. iya, di sini mungkin 2,5. Di sini bisa 4 Meter lebih ya. Ini berarti ngikutin bentuk atap? Iya betul, ngikutin bentuk atap karena segitiga. Jadi emang konsepnya dulunya mau gitu. Oke. Dan ini karena ruangannya lebih besar, dia pakai kasur yang ukuran Lebih besar. lebih besar iya. daripada yang di bawah ya. Mantap, Kang. Dan ini bukaan ke samping berarti? Bukaan ke samping. Kalau tadi di bawah saya lihat, Kang, bukaannya besar-besar ya. Tapi kalau saya perhatiin di kamar malah nggak terlalu besar ya. Iya betul. Ada Biar alasan- lebih intimate aja kalau di kamar. Oh, baik. Tapi kalau yang di sana malah kaca. Iya. Kenapa ini di sini kaca gede banget? Karena untuk melihat view yang di sana. Oh, oke. Jadi pengen tetap menikmati. Iya betul. Nanti kalau udah butuh bisa ditutup, Iya. tapi saat ini Saat ini masih masih belum bebas. Untuk lantai pakai vinil ini. Iya, pakai vinyl juga sama kayak yang kamar-kamar di bawah. Nah, ini untuk lemari pakaian memang semuanya terbuka seperti ini. Iya, sengaja terbuka seperti ini karena konsepnya itu pengen kelihatan apa ya? Pengen lebih keren aja gitu menurut saya. Oh, oke. Jadi saya tangkap gini, Kang. Bajunya memang yang dibeli selain untuk dipakai, ketika di display jadi hiasan juga. Iya, betul. kita- Jadi dua fungsi. Oke. Selain dipakai bisa juga jadi pajangan. Satu lagi, Kang, fungsinya 3 kali. Nyarinya gampang. Betul. Cowok gitu, cowok. Nyarinya lebih gampang. Nyari Ya, gampang. sat. dah, Iya, mau baju itu mana ya? Oh, ini. udah. Langsung kelihatan, gak usah buka-buka. Tapi PR-nya ada kali. Ada debu. Debu ya? Debu. Tapi di sini nggak terlalu sih. Masih aman sejauh ini. Karena bukannya nggak terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah. Iya. Ya tetap PR-nya lagi ini ngerapiin. Karena Iya, harus betul, tetap rapi. rapi. Harus tetap kelihatan rapi. Nggak bisa ambil bawah main tarik aja. Nah, betul. Keren. Ini menarik juga ya konsep lemari terbuka seperti ini ya. Tapi dengan catatan lemari sendiri ya. Nah, lemari sendiri, betul. Lemari sendiri dan harus rapi. Harus rapi. Kalau lemari anak kayak nggak cocok deh. Bajunya Pasti berantakan, terus mencolok warna-warnanya nih. Oke, Kang, kita lanjut. Setelah kamar tidur utama kita ketemu. Di Wih, sini sebelahnya lebih- apa nih? Bisa saya bilang kayak workspace area aja. Di sini kayak ada tempat biasa saya sedikit ngonten sedikit. Awal-awal masih awal-awal ngonten. Di sini juga ada kita 3D print juga. Wih. Baru nyobain, baru masih belajar, masih awal banget awal belajar. Jadi di sini kayak ya tempat kita berkreasi lah. Oke, keren ini. Jadi kayak area kerja sekaligus mini studio gitu. Iya. Cakep-cakep, dan di sini disiapin tempat kalau misalnya penat gitu, pengen santai. Bisa duduk-duduk santai-santai, rebahan dulu. Rebahan dulu. Wih, keren. Dan tiap sisi ini ada fungsinya ya? Ada Kayak- fungsinya. Kayak ini 3D print di area sini. Di sini ada biasa kita buat barang-barang biar cepet lah ngambilnya. Biasa kita pasangin pegboard kayak gini tuh biar yang pertama kan kalau digeletakin gitu aja kan kelihatannya berantakan banget gitu. Kalau gini kan tetap berantakan tapi lebih terstruktur gitu. Tapi lebih enak aja di mata gitu. Makanya kita banyak pasang pegboard di mana-mana, di lantai 1 juga ada kan. Oh iya juga ya. Di lantai 1. Jadi tetap berantakan tapi tetap rapi. Iya. Nah, gimana tuh? Terstruktur berantakannya. Terstruktur ya. Terorganisir. Iya, betul. Susah banget cari kata itu dari tadi. Organized chaos. Biasanya kalau 3D print bikin apa, Kang, di sini, Kang? Kebetulan baru mulai banget, jadi masih Udah masih nyoba 3D
yang orang lain bikin terus kita print aja gitu. Di sini masih belum bisa modeling saya, masih belajar untuk modelingnya. Masih trial ya. Trial. Kirain ini nih hasilnya. Waduh, ini mah beli Mas. Oke, di sini ada pintu kemana nih? Ini pintu untuk ke balkon kita. Ada balkon lagi. Di sini. Sini tangga. Di sini enaknya tuh gini. Gimana? Enaknya tuh karena view-nya tuh langsung luas gitu. Iya benar. Pas gitu keluar tuh. Iya Di sih. sini ada area duduk-duduk buat santai-santai. Kalau sore misalkan bisa. Nyaman banget nih tangga. Ini terasnya saya kira hampir seluas yang di bawah apa sama ya? Iya. Hampir seluas yang di bawah, betul. Kurang lebih sama. Sama ya? Kalau yang bagian sini cuma ada area kesininya sedikit. Ada beloknya lagi. Beloknya lagi. Jadi lebih luas lagi sebenarnya. Oke, seru-seru dan ini untuk railingnya dia pakai material metal lagi, Iya. Pakai hollow juga di sini. si hollow dan juga wire mesh nih. Nah, ini kayak kafe malah atasnya deh. Sebenarnya ini tuh bangunan renovasian lama. Existing nih. Sebenarnya kita juga yang renovasi cuma beda tukang antara bangunan yang ini yang dari bawah tadi, sebagian ini sampai railingan ini, Iya. sampai ke sana itu beda tukang sama yang ini. Makanya kalau kelihatan bangunannya beda gitu. Iya. Sentuhan tangan tukangnya beda. Oh iya. Mana dulu? Itu dulu Pak ini dulu? Yang ini dulu. Ini dulu? Baru ini. Oke. Ini semua. Berarti ini katakanlah Ini paling baru. penyempurnaan dari yang itu. Betul. Karena dari sini udah hafal kayak gimana-gimananya, disempurnain lagi di sini. Ganti tukang berarti. Iya, ganti tukang. Ada tangga lagi dia untuk akses ke situ. Berarti sementara ini dimanfaatkan untuk Untuk area biasanya tenis meja. dulu tenis meja di sini, Mas. Oh iya. Dulu tenis cuma karena kalau kehujanan dan ke bawah angin itu lumayan airnya lumayan deras ke sini dan ngerusak papannya, jadi dipindahin ke bawah. Oke. Nah, kalau ini sementara Jadi sementara ini cuma dipakai buat misalkan ada acara bakar-bakar kayak gitu, buat santai-santai aja sih. kelihatan nih banyak tempat ngumpulnya nih, Kang. Dan ini ada jendela lagi, partisi kaca lagi apa Iya. nih? Di sini sebenarnya ruang kerja saya kalau di sini. Kalau di yang sana tadi kan itu? Tadi? ruang lebih ke konten. Lebih ke buat video di sana keduanya. Kalau di sini fokus kerja gitu. Musisi kah? Enggak, saya video editor. Cuma ini lebih suka aja. Bisa mah enggak kalau suka aja gitu. Cakep nih. Desk-nya rapi-rapi bener ya? Clean setup gitu. Karena kita emang suka desk setup ya. Saya sama kakak tuh suka banget desk setup, makanya desk setupnya alhamdulillah rapi-rapi gitu. Cakep Kang. Ini kalau luasannya inget kan? Ini kisaran 3 meter ke sini ya, mungkin 2,5. Cakep nih tangga. Jadi walaupun nggak terlalu luas, tapi tampaknya lebih luas ya karena ini partisinya kaca semua. Iya. Sebelah sana view Nah, alam, iya, betul. view outdoor. Sebelah sini view dalam. Di dalam. Jadi ini kalau mau manggil, mau komunikasi gampang Tinggal ya. teriak aja. Kelihatan semua nih. Kelihatan semua betul. Lebih Alexa. lega juga kelihatannya. Lebih lega juga. Oke, di sini ada desktop, ada sofa buat Iya, buat santai-santai di sini, santai-santai. buat duduk-duduk bisa kalau capek kerja. Oke. Ini juga bisa dijadiin kayak apa? Tempat tidur juga bisa. Oh, Tinggal sofa dilipat bed. aja, ya sofa bed. Oke, mantap. Dan di sini bukaannya ada memanjang seperti itu. Iya, betul. Nah, Ada itu dia pakai memanjang. kaca boven gitu. Jadi memang kalau walaupun ditutup ini anginnya tetap Iya, ngalir. betul. Anginnya tetap, sirkulasi udaranya tetap boleh lah. Dan di sini ada Di pintu. sini untuk service area. Oh, Nah, oke. di sini untuk service area, tapi di sini juga lebih kelihatan hijau-hijau aja gitu. Oh. Makanya pakai kaca lagi. Hijau-hijau begini dan ini area servis juga tuh. Iya, service areanya. Oke deh kalau gitu kita lihat dalamnya lagi tetangga. Yuk. Yuk. Wih, cakep nih Kang Di Yogi. sini kita ada jembatan buat nyambungin kedua ruangan yang tadi, yang di sana ada kamar sama mini studio dan di sini ruang kerja, disambungin lagi pakai jembatan. Ini kenapa pakai jembatan? Soalnya sebelumnya itu niatnya renovasi rumah ini itu Ayoga tuh niatnya hanya sekitaran apa? Yang sini. Sebelah sini Sebelah aja. sini sampai sana. Oke. Nah, jadi yang ini tuh tadinya mau bangunan awal aja tadinya, cuma ya seiring berjalannya waktu dan pembangunan akhirnya kena imbasnya juga, renovasi juga. Nah, jadi gimana caranya buat nyambungin antara yang ruang sana sama ruang ini, tapi caranya itu yang kelihatannya tuh bagus gitu. Oke. Kepikiran. Memang cukup jarang yang bikin jembatan model gini, biasanya di luar negeri sih yang saya pernah saya lihat. Walaupun di rumah tetangga online saya pernah lihat yang bikin begini. Tapi memang jadinya
jadi apa ya, bikin nyambung wing kanan dan wing kiri, terus karena ini dia pakai void di bawahnya terasa lebih luas lagi nih. Kalau nggak terlalu butuh banyak ruangan, cocok sebenarnya betul. lewat seperti ini. Betul. Karena ruangan udah cukup banget lah. Cakep ya di sini ya. Tuh, kayak apa ya? Iya kayak rumah-rumah di luar negeri ini. View-nya seperti ini kan. Sekarang saya mau lanjut nanya-nanya, ngobrol kita bertiga ya. Boleh. Oke, ikutin terus tetangga. Yuk. Ya. Ya tetangga, masih di Studi House. Studi apa? Studi Ya. Studi House. Masih bareng Kang Yoga dan Kang Yogi nih di sini. Saya mau nanya-nanya soal renovasi rumah. Boleh. Ini waktu itu kebutuhannya apa nih sampai akhirnya merenovasi rumah jadi seperti ini? Yang pertama sih ingin mengikuti kemauan stylenya aja sih Kang. Karena kebetulan dulu ini rumah model lama gitu. Yang kedua itu dalam tanda kutip udah nggak layak huni lah. Jadi mau nggak mau harus direnov. Sebenarnya ini sebelum tampilan yang sekarang ini sempet saya benerin dikit-dikit gitu. Cuma itu nggak bertahan lama gitu. Jadi masih ada rembes dan materialnya juga masih banyak rayap gitu. Oh, berarti saya bayangin dulu ini rumah semi permanen, rumah sebelumnya. Rumah permanen, cuma karena udah lama nggak ditinggalin. Ini tuh rumah kosong sebenarnya dulu. Jadi sempat terbengkalai lah, nggak layak huni. Saya benerin dikit-dikit tuh. Cuma kelamaan kayaknya harus dibongkar. Jadi ya udahlah, biar sekalian gitu. Akhirnya memutuskan renovasi total. Nah, ya itu. Tahun berapa itu renovasi? Aduh, untuk renovasi 2018 yang pertama itu 2018. Sebelum COVID bukan? Sebelum COVID? 2018. Terus yang kedua itu yang renov yang sekarang itu ya sebelum COVID 2019. 2019-an. Iya. Berapa lama waktu itu renovnya? Setahun lebih. Lama. Karena emang tukangnya sedikit ya. Dua orang ya? Tiga. Tiga. Oh, oke. Karena pekerjaannya sedikit. Iya. Idenya dari mana renov seperti ini? Awal idenya itu sebenarnya saya dulu tuh dia kan mau renov, terus nanya-nanya saya, ini rumah enaknya digimanain ya gitu. Kebetulan saya suka lihat-lihat di YouTube gitu, channel namanya ada Justin C. Nah terinspirasi dari situ. Ada yang model bangunannya itu kayak voidnya kebuka gini, lebar gini, dan mungkin hampir persis seperti ini, makanya dibuat seperti ini. Gitu. Dibuat dari situ inspirasinya sebenarnya. Kayaknya emang enak, lega, dan nyaman aja gitu dia lihatnya. Iya. Bener kan? Kayak rumah-rumah di luar kan? Iya kayak rumah-rumah di luar negeri ini. Referensinya juga kan? Inspirasinya. Referensinya begitu, dan gitu cocok banget sama cuaca Sukabumi yang adem ya. Jadi ini karena ceilingnya tinggi seperti ini, dia sirkulasi udaranya jadi lebih lancar, dan efeknya jadi penghuni rumah jadi terasa lebih sejuk di dalam sini. Pantesan nggak disiapin AC pendingin ruangan gitu, nggak ada? Belum ya? Paling cuma kipas-kipas aja sih. Karena kipas sudah dirasa cukup banget gitu. Iya sih. Apalagi kalau musim hujan gini bukan pengen nyalain kipas gitu. Pengen selimutan gitu. Dan ini tadi saya penasaran sih, kenapa memisahkan dapur kering, dapur basah? Maksud saya gini, kan masih pada bujangan nih. Kok kepikiran gitu, kalau tadi itu adalah dapur existing saya mungkin paham, tapi kan enggak nih bikin baru. Iya begini. Nah, gimana tuh? Boleh. Ya, Idenya tuh? idenya sih lebih ke mikirin ke depannya aja. Walaupun sekarang masih pada bujang gitu. Nanti ke depan kan berkeluarga. Dan saya pengen misahin dapurnya aja sih, yang di sini khusus yang bersih-bersih, simpel-simpel lah masaknya. Baru di sana untuk yang masak yang berat-berat, aromanya mungkin nanti agak-agak menyengat gitu. Seperti baik. itu sih. Baik, jadi memang udah disiapin buat ke depannya. Iya, betul. Karena ini kan di area ini open plan nih semua nih, ada studio, ruang kerja, living. Jadi pengen terhindar dari aroma dapur yang Iya, gitu. mudah-mudahan. Nah, waktu itu hampir setahun ada challenge-nya nggak bikin rumah seperti ini? Kan ini menurut saya mungkin kalian akan kesulitan ketika menerjemahkan ide ke pekerja. Karena yang kerja kan tukang langsung kan? Betul, Tanpa betul. kontraktor. Tukang langsung. Nah, itu gimana waktu itu? Pasti kan menantang tuh ngasih taunya. Alhamdulillah kita dapat tukangnya yang apa ya, bisa diarahin, bisa diarahin. Mau Dia belajar ya? Mau belajar, betul. Dan dia itu juga ngikutin apa perkembangan kayak bangunan rumah sekarang tuh kayak gimana sih. Iya. Oh, baik.
Dia juga kalau dikasih ide-ide sama kita tuh dia itu nerima banget gitu. Dan dia juga selain nerima dia juga nyari kayak caranya gimana sih ngaplikasiinnya gitu. Mungkin paling susahnya di situ sih dapat tukang yang bagus dan bisa nerapin ide kita gitu. Nanti di sini mungkin ada yang nanya nih kalau yang Tukangnya siapa? Iya. Terutama tentang online yang tinggal di Sukabumi bakal langsung nanya nih. Nanti bisa langsung japri aja kemana nih kalau mau nanya. Bisa nanya-nanya kemana nih? Boleh ke DM, boleh silakan. Studi House. Studi House boleh. Studi House ya. Nanti linknya udah saya taruh juga di deskripsi nih. Dan sekarang saya mau nanya soal budget mungkin. Yang bikin saya juga penasaran nih. Kira-kira berapa sih budget untuk bangun rumah seperti ini di tahun sebelum COVID itu? Range aja mungkin ya Oh Mas. iya, Ya, boleh. di 300-400 lah waktu itu. Masih oke ya? Untuk rumah sebesar ini? Dengan menghabiskan budget nggak 300 sekitar 300 sampai 400 juta? Atau mungkin karena dulu sebelum COVID ya? Material belum terlalu tinggi? Bisa jadi, dan kita juga sebenarnya dulu materialnya nggak yang gimana-gimana ya. Material tuh yang paling berat itu Berat mungkin itu di besi-besi ini. Oh ya, berarti yang memang cukup menguras yang Iya, betul. baja-baja nih. Terutama jembatan ini. Jembatan ini. Ada ceritanya nggak apa ngerevisi berapa kali jembatan ini atau langsung jadi begini? Lebih ke delay sih sebenarnya kalau jembatan. Sempat belum kepasang berarti? Sempat belum lama, tersambung lumayan. ini. Ada sedikit garis besarnya pentingnya memilih tukang lagi. Pentingnya memilih vendor sama tukang yang itulah. Oke. Berarti kan saya bayangin ini tukang besi lain dong sama Lain, tukang beda bangunan beda kan? kan. Iya, beda. Nah, berarti vendor-vendor besi ini Iya, yang dimaksud. besi. Kalau yang ini udah lebih oke nih kayaknya. Oh, udah dicat ulang? Belum dicat ulang, cuma kayak dua kali pengecatan mungkin ya. Awalnya itu Dove, tapi pas Dove itu debu itu nempel banget gitu. Iya, terasa. Nah, makanya diganti ke semi Dove aja. Bagus juga tuh tipsnya buat tetangga online yang mau pasang ornamen-ornamen besi berupa tangga seperti ini, finishingnya usahain yang glossy aja ya. Semi bisa semi Dove. Saya bisa. Tapi hindari yang doff. Iya, hindari. Debu ya. Nah, ada yang mungkin cat-cat yang lebih bagus ya, tapi waktu itu saya belum tahu gitu cat-cat yang bagus kayak gimana Dove-nya. Keren nih kalian berdua masih muda-muda udah bisa bikin rumah kayak gini. Luar biasa. Abis ini mungkin banyak yang nanya-nanya nih. Soal apa sih tipsnya, gimana sih caranya? Atau malah bakalan nanya, rumahnya di mana? Saya punya anak cewek. Nanti langsung aja japri ke Studi House ya. Tetangga segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Apa kabar? Di Studi House. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh.